wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel aku, Lain Channel. Oke teman-teman, kali ini aku mau sharing lagi pengalaman aku tentang pasca operasi kista endometriosis dan usus buntu. Nah, di video sebelumnya kan aku udah sharing nih cerita pengalaman aku menjalankan operasi kista endometriosis dan usus buntu, dan hasilnya itu aku operasi secara laparotomi ya. Kista aku gede, udah ukuran 7 cm di sebelah kanan, dan itu terjadi perlengketan dengan usus buntu aku sehingga usus buntu aku itu radang dan harus dioperasi. Nah, kali ini aku mau sharing gimana sih setelah menjalankan operasi laparotomi kista endometriosis dan usus buntu. Nah, sekali lagi yang aku share ini berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Belum tentu orang yang setelah melakukan operasi laparotomi endometriosis dan usus buntu itu mengalami hal yang sama seperti aku. Nah, jadi di video ini aku juga nggak mau nakut-nakutin atau mau cerita serem tentang operasi tersebut. Aku hanya sharing pengalaman aku sebagai kayak gambaran gitu, dan ternyata ada nih yang terjadi hal seperti ini di orang ini. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, yang jadi kan di video sebelumnya aku cerita ya kalau biusnya tuh setelah OP itu hilang ya. Jadi aku mengalami rasa sakit yang luar biasa selama 7 jam. Jadi aku tuh operasikan jam 9. Nah, selesai itu jam sekitar 2 siang. Maaf ya, aku ralat di video sebelumnya aku bilangin jam 4 karena aku lupa. Ternyata tuh aku selesai operasi itu jam 2 siang. Nah, kemudian biusnya itu hilang jam 1 malam. Jadi tuh waktu operasi itu aku dibius total ya. Jadi aku sampai tidur gitu. Nah, saat pukul 1 malam biusnya tuh hilang lah. Aku ngerasain sakit yang luar biasa selama 7 jam. Jadi aku nunggu dikasih obat bius lagi atau obat anti nyeri itu jam 7 pagi teman-teman. Nah, itu tuh ya rasanya tuh sumpah luar biasa sakit banget. Banyak aja nih ya perut yang yang tadinya normal tiba-tiba disobek gitu ya, dibelek terus kemudian dijahit tuh. Ya Allah, rasanya sakit, sumpah sakit banget. Dan aku harus nahan itu selama 7 jam. Coba bayangin, dari jam 1 malam sampai jam 7 pagi baru aku dikasih obat anti nyerinya. Selain aku merasakan sakit karena obat bius yang hilang, aku juga merasakan sakit saat aku batuk ataupun mau gitu, seperti itu. Jadi tuh kayak ketekan gitu, kayak ketarik gitu perutnya yang dioperasi gitu. Jadi tuh kalau aku batuk, jadi tuh aku tuh tahan sebisa mungkin, karena kalau aku lepas nih ya batuknya, aku paksa gitu tuh langsung perut tuh langsung kayak tegang gitu, langsung kayak ketarik gitu. Dan itu tuh sumpah itu juga sakit banget. Jadi tuh kalau aku ngerasa batuk, dan aku tuh waktu sakit tuh enggak batuk, tapi tuh tiba-tiba aja tuh tenggorokan aku tuh gatal gitu. Jadi hawanya tuh kayak mau batuk, seperti itu. Batuk apalagi bersin, ya Allah itu sakit banget. Kalau batuk kan kita bisa ya kayak nahan gitu ya, tapi kalau bersin tuh itu kan tiba-tiba spontan gitu kan ya, kalau kelepasan, sumpah itu sakit banget. Setelah operasi juga aku waktu sampai di kamar aku ya, aku kan dijenguk tuh sama perawatnya gitu kan buat ngecek keadaan aku. Nah, itu udah langsung disuruh belajar buat miring ke kanan dan miring ke kiri. Tujuannya apa? Biar aku tuh bisa kentut gitu. Jadi tuh diusahain banget ya kalau setelah operasi itu harus bisa buang angin atau kentut, karena kebanyakan orang setelah operasi itu emang susah buang angin karena efek dari obat bius. Jadi tuh kayak usus-usus kita, organ dalam kita kan masih kena efek bius kan. Jadi tuh otot-ototnya itu tuh masih
masih lemas gitu kan, masih belum berjalan dengan lancar. Jadi diusahain tuh setelah operasi harus bisa kentut. Dan untuk pengalaman aku kemarin itu, aku nggak bisa kentut sama sekali selama 4 hari. Iya betul banget ya Allah. Jadi tuh pasca operasi sampai 4 hari ke depannya tuh aku tuh nggak bisa kentut. Coba bayangin rasanya perut aku, ya Allah, apa ya, rasanya tuh kayak di dalam tuh ada angin keluar dan tapi tuh nggak bisa keluar gitu. Sampai aku tuh bingung gitu, ini gimana, padahal aku tuh juga udah makan, udah minum. Coba bayangin aku selama 4 hari tuh nggak bisa kentut, cuma ya bisa pipis aja gitu. Sampai pada akhirnya karena perut aku semakin gede gitu ya, karena banyak gas yang di dalam perut tuh, aku udah nggak kuat gitu buat nelen makanan gitu. Jadi tuh aku cuma ya Allah, ini gimana, nggak bisa kentut-kentut, padahal udah 4 hari gitu. Sampai dokternya pun heran gitu, kok belum bisa kentut. Sampai di makanya coba dimakan, obatnya diminum, udah. Dan sampai akhirnya di hari keempat itu, kalau aku belum bisa kentut, aku tuh mau dipasang alat yang nantinya alat itu kayak apa ya, kayak ngasih oksigen gitu ya, ngasih angin biar aku tuh bisa kentut. Nah alatnya tersebut itu dipasang di tenggorokan. Jadi tuh nanti dimasukin alat ke mulut ya, nanti tuh dipasang katanya tuh di tenggorokan gitu, nanti kayak nyemprot angin gitu, biar apa ya, biar angin yang di dalam perut itu kayak ketembak gitu, biar mau keluar gitu. Nah terus kan aku tanya nih sama dokternya, sakit nggak dok seperti itu? Ya namanya sebuah alat gitu ya, dimasukin ke dalam tubuh kita, ya sakit, tapi ya nggak sakit banget gitu kan ya. Apa sih, aku terus ya Allah, tenggorokan nanti dimasukin anak, aku nggak mau. Pada akhirnya yang tadinya aku dikasih makan bubur gitu ya, akhirnya diganti sama susu, biar aku tuh apa ya, enggak terlalu kebanyakan gitu perutnya. Dan susu kan juga kayak bisa ngebantu kita buat bisa BAB atau buang angin gitu. Nah alhamdulillahnya ya Allah, paginya itu kan aku makananku udah diganti susu ya. Nah selang beberapa menit setelah aku minum susu itu, aku bisa langsung kentut dan aku tuh seneng banget. Dan akhirnya aku kan nggak jadi dipasangin alat gitu kan, aku udah was-was, udah takut gimana nih kalau aku nggak bisa kentut, sampai nanti sore aku bakal dikasih alat mesti dimasukin gitu kan. Kemudian yang aku rasain setelah pasca operasi yaitu penciuman aku itu jadi sensitif. Kebanyakan nih ya, kebanyakan pengalaman teman-teman aku, orang-orang yang habis operasi itu ya, operasi apa aja yang dibius total gitu ya, sadar-sadar tuh kayak penciuman indranya tuh sensitif banget. Jadi tuh aku gampang mual, gampang apa ya, mau muntah gitu ya, enggak sampai muntah, cuma tuh mual. Terus di kepala tuh pusing banget, aku kayak nyium air kamar mandi, terus aku nyium makanan yang dari rumah sakit, terus aku nyium apa, bau sekitar aku tuh jadi apa ya, indraku tuh sensitif banget tuh, bisa ngecium bau yang kiranya tuh yang tadinya aku nggak bisa nyium tuh bisa kecium. Sampai keringat orang sekitarku pun aku tuh bisa nyium, dan aku tuh mual gitu nyium semua bau-bau tersebut. Sampai aku tuh kayak apa ya, sampai aku tuh jengkel gitu ya kalau ada makanan di dalam kamar aku gitu, karena bau gitu. Aku tuh nggak tahan, sampai aku tuh ya megang minyak kayu putih sama tisu. Jadi minyak kayu putih aku kasih ke tisu buat nutupin hidung aku gitu, apa ya, sensitif banget. Dan kemudian pasca operasi hari ketiga itu aku menstruasi, dan mensnya itu tuh sebentar banget, cuma berapa hari ya, kalau nggak salah sekitar 2-3 hari. Dan itu tuh nggak sakit sama sekali, dan darahnya pun mengalir ya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, mengalir apa ya, bersih gitu. Kayak darahnya tuh kayak nggak kayak yang sebelumnya. Sebelum aku operasi tuh kan kayak darah mens aku tuh apa ya, kayak coklat hitam gitu kan. Nah itu tuh kayak merah segar gitu, dan itu nggak sakit gitu. Gak tahu sih ya itu emang beneran mens atau sisa darah operasi aku. Tapi tuh setahu aku tuh emang itu tuh udah tanggal aku menstruasi gitu. Selain aku nggak bisa kentut, aku juga susah BAB teman-teman. Jadi tuh apa ya, aku tuh 4 hari loh teman-teman nggak bisa kentut, dan BAB tuh susah. Baru diminumin susu itu aku bisa BAB. Bisa bayangin nggak sih
habis operasi nggak bisa kentut, nggak bisa BAB, tapi tuh aku masih harus minum obat. Aku harus gimana caranya tuh dikuat-kuatin makan walaupun itu cuma buah sama roti. Dan ya Allah, rasanya tuh perut nggak enak banget. Nah, setelah pasca operasi itu juga entah kenapa tuh kayak tubuh aku tuh jadi apa ya, kayak lemah gitu kan. Yang sebelum operasi itu kan aku juga udah disuntik macam-macam kan, karena aku kan emang udah kayak sekarat, udah sakit gitu kan perutnya. Aku disuntik antibiotik, aku disuntik obat-obatan, aku minum obat-obatan macam-macam tuh badan tuh masih oke gitu. Tapi setelah operasi itu ya, waktu disuntik obat-obatnya, kan disuntik di ini kan, di selangnya kan, di infusnya, dan waktu disuntik antibiotik nih paling parah itu, ya Allah, rasanya tuh badan langsung kayak apa ya, kayak ada yang merasuk gitu dari tangan, langsung jalan-jalan gitu. Dan itu tuh rasanya perih, tegang, dan di tubuh tuh kayak panas gitu. Kita tuh kayak mau menggigil gitu. Dan aku tuh coba tanya ke temen-temen aku tuh, ternyata iya gitu, kalau setelah operasi kalau disuntik antibiotik tuh emang rasanya tuh gitu, setelah itu mual, pusing gitu. Dan dibanding obat-obat yang lainnya disuntik di selang infusnya, antibiotik itu yang takarannya tuh paling gede, warnanya tuh kuning, dan itu suntikannya paling gede, jumlahnya dosisnya paling banyak, warnanya kuning. Oh ya, karena aku ada operasi usus buntu juga kan di sebelah perut kanan, jadi tuh setelah operasi tuh aku juga baru sadar gitu kan ya, ternyata tuh perut sebelah kanan aku tuh dipasangin selang gitu, selang kecil ya, kayak selang infus gitu. Jadi kan aku kan dijahit vertikal kan di tengah perut sini kan sampai ke perut bawah. Nah, di sebelah kanan itu perut aku tuh di lubang kecil buat masang selang. Jadi tuh ada selang tuh yang panjang gitu. Nah itu nyambung kayak di wadah gitu, wadahnya juga sama kayak wadah infus gitu. Nah itu tuh tujuannya buat buang darah kotor atau sisa-sisa cairan ataupun kotoran yang ada di dalam perut setelah operasi gitu. Jadi tuh kayak berupa apa ya, caranya tuh kayak darah kecampur kayak minyak gitu, kayak mungkin tuh kayak air lemak mungkin kayak di dalam perut aku. Jadi tuh warnanya tuh kayak merah kekuningan. Kemudian aku disaranin seminggu kemudian itu buat kontrol. Nah oke, karena video ini aku terlalu panjang, aku bakal lanjut di part 2 pasca operasi kista dan endometriosis. Aku bakal sharing tentang kontrol aku dan pengobatan setelah itu. Karena apa ya, aku tuh penyembuhannya tuh cukup lama. Aku tuh jadi dulu tuh sebulan baru benar-benar bisa sembuh dan aku bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi tuh emang lama banget karena aku juga ada infeksi. Nah aku bakal cerita juga besok di video selanjutnya kenapa sih kok aku bisa infeksi seperti itu. Nah buat teman-teman yang ada pertanyaan atau mau sharing tentang pengalaman kalian menjalani operasi laparotomi, kista endometriosis ataupun usus buntu, bisa komen di bawah atau DM di Instagram aku @wulanmanyun. Insya Allah aku bakal bales DM teman-teman. Dan jangan lupa ya, like video ini dan juga subscribe channel aku biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, sharing-sharing dan bagi tips sama teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.